Pemirsa, setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap rencana ke depan. Anies juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat miskin Kota Jakarta. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti Pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin, bergantian, berombongan datang bergantian, menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti kita ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya minum kopi dulu ya. Jadi catatan lain yang saya rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua, bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita masih amat ringkih. Dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi, agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan hasilnya adalah untuk dirasakan seluruh rakyat. Ini PR tersendiri dan bukan sesuatu yang sederhana, tapi kita harus kerja keras. Dan saya rasa kita jangan berhenti di sini. Karena itu salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia. Membantu mendorong supaya inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan sosial masyarakatan itu bisa tumbuh berkembang khususnya di kalangan anak-anak muda. Seperti yang selama ini sudah dikerjakan. Sebagai persyaratan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno mengikuti tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan jadwal tes kesehatan bagi pasangan bakal calon yang terdaftar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono Anung dan Rano Karno akan menjalani pemeriksaan kesehatan mulai pukul 7 pagi hingga selesai. RSUD Tarakan telah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, serta memastikan calon bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan setelah KPU Jakarta menyelesaikan pemeriksaan berkas pendaftaran. Ya, persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya, karena ini kewajibannya ya kita harus siap lah. Ada puasa nggak? Puasa jam 8 udah nggak perlu. Makanya kita makan atau olahraganya mungkin jadi rutin gitu kan?
Saya kan kalau olahraga jalan tiap seminggu 3 kali lah, ya sama Mbak Dewi jalan gitu. Kadang-kadang ditemenin cucu berenang, itu aja. Ya, namanya udah tua gitu. Puasanya dari jam berapa Kang tadi? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Ya ini belum paling cuma minum aja. Ya. Nah, jadi Yang pertama saya memang secara pribadi dan saya yakin juga Bang Dul, kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu 3 kali, jogging minimum seminggu 2 kali, nge-gym pakai personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini, bismillah, mudah-mudahan nggak ada hal yang diragukan lah begitu. Istirahatnya bagaimana, Mas? Istirahatnya gimana Mas? Saya tadi malam dari jam 10 udah tertidur. Jam 4 udah bangun karena memang saya rutin, sebenarnya saya termasuk yang tidur hanya 3-4 jam karena memang biasa bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi tadi malam malah saya surprise tidur jam 10 bangun jam 4 pagi. Puasa nih Mas ya? Puasa. Deg-degan enggak Pak? Enggak. Kalau untuk cek kesehatan sendiri dari Mas Pram ini sering rutin nggak sih? Saya rutin. Saya setahun minimum 2 kali. Jadi Saya udah rutin. nggak sakit ya Mas ya? Enggak. Bahkan kalau disuruh, kan bisa dilihat di IG saya yang follower saya treadmill kecepatan bisa 9. Berarti dari berbagai macam tes kesehatan hari ini ada yang ditakutin nggak salah satunya? Kalau tadi kan Bang Dul takut disuntik. Nah, kalau Mas Pram Saya nggak takut apa-apa. Saya takutnya apa yang? Enggak, saya nggak ada. Udah terbiasa. ini hasilnya bagus dua-duanya. Bismillah, bagus. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Aya Nufus di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Selamat sore. Aya, apa saja rangkaian tes kesehatan yang hingga sore hari ini dilakukan oleh RSUD Tarakan? Halo sore Davida, pemirsa. Untuk rangkaian pemeriksaan ini sebenarnya ada 2 pemeriksaan. Namun sebelum saya jawab rangkaian pemeriksaan apa saja, ini sebenarnya sudah ada sepertinya pergerakan untuk menandakan pemeriksaan telah selesai. Di mana untuk pemeriksaan kesehatan ini sendiri berlangsung 11 jam yang dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi, di mana pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tiba sekitar pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk pemeriksaan sendiri ini memang akan berlangsung selama 11 jam. Artinya kita sebenarnya masih punya 1 jam lagi begitu ya untuk tiba pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tepat 11 jam. Dan untuk rangkaian pemeriksaannya sendiri ini ada 2 tahapan di mana pemeriksaan dilakukan secara komprehensif begitu ya, yang meliputi pemeriksaan psikis yang mana ini terdiri dari psikiater, kemudian juga kepribadian, intelijensi, kepribadian papikostik, kemudian juga akan ada pemeriksaan kepribadian grafis, wawancara kepribadian klinis. Dan untuk pemeriksaan tahapan selanjutnya yakni fisik yang mana ini terdiri dari USG abdomen, kemudian juga ronsen toraks, dan nantinya akan ada pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba juga. Dan akan ada pemeriksaan paru spirometri, kemudian juga pengambilan sampel gula darah, kemudian juga THT-KL audiometri, penyakit dalam, bedah, kemudian juga neurologi, mata, jantung juga akan dilakukan pemeriksaan nantinya, kemudian juga pembuluh darah, gigi, dan mulut, serta MRI kepala tanpa kontras. Dan semuanya ini akan dilakukan oleh sejumlah dokter dan juga tenaga kesehatan yang jumlahnya ini diperkirakan sekitar 20 tenaga kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan untuk paslon Bacagup dan juga Bacawagub Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan nantinya usai pemeriksaan ini selesai, David dan juga pemirsa, para dokter ini akan langsung melakukan rapat pleno untuk nantinya memberikan hasil dari pemeriksaan kesehatan ini kepada KPUD Jakarta yang rencananya akan diumumkan esok hari. Jadi memang untuk masing-masing paslon ini hasil pemeriksaannya akan diumumkan 1 hari setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan. Dan juga memang tadi sempat dikatakan oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno bahwa keduanya cukup siap begitu ya melakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya untuk Pramono Anung karena dirinya memang mengaku bahwa sudah beberapa kali menjalani tes kesehatan, kemudian juga cukup sering melakukan kegiatan olahraga seperti jogging atau running dan juga bersepeda minimal 3 kali seminggu, sehingga dirinya siap dan percaya bahwa hasilnya nanti akan aman atau bagus begitu. Dan
Sementara itu untuk jadwal dari paslon Bacagub dan juga Bacawagub lainnya, Ridwan Kamil dan juga Suswono serta Pongrekun dan Kunwardana ini akan dilakukan berbeda dengan hari ini, yang mana Ridwan Kamil Suswono akan melakukan pemeriksaan kesehatan yakni esok hari tanggal 31 begitu, dan untuk Pongrekun dan Kunwardana akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 1. Dan pukul berapa sepertinya ini akan sama juga di pagi hari, mengingat untuk lamanya pemeriksaan ini akan dilakukan selama 11 jam. Dan untuk hasilnya pun sama, akan diumumkan juga H+1 satu hari setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan. Davi. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ayah. Sementara itu, pemirsa, usai melakukan pendaftaran di KPU Jakarta, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan menjalani pemeriksaan kesehatan besok. Pemeriksaan akan melibatkan dokter spesialis dan dokter ahli. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta besok 31 Agustus 2024. Tes kesehatan Ridwan Kamil dan Suswono ini dijadwalkan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan dalam kondisi sehat dan bugar hingga siap menjalankan tes kesehatan ini. Tes kesehatan ini untuk melengkapi verifikasi administrasi menuju Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendaftar ke KPU Jakarta. Dharma Kun menjadi pasangan terakhir yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kamis sore, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, mendatangi kantor KPU Jakarta. Keduanya datang untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen. Dalam rombongan turut hadir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang sengaja datang untuk mendukung Dharma Kun dalam Pilkada Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami tahap demi tahap kami lalui dengan segala macam problematik dan dinamikanya, di mana kami sampai pada tahap ini dan kami tiba malam hari ini juga atas izin Tuhan dan juga atas profesionalisme yang telah dilakukan oleh semua pihak yang berperan sebagai penyelenggara. Kami sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih. Mohon doa restunya. Tolong kami dijaga agar kami tetap fokus dalam perjuangan ini. Tidak miring ke kanan maupun memiring ke kiri, hanya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kedatangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana sekaligus menjadi pasangan Bacagub dan Bacawagub terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Total ada 3 pasangan calon yang mendaftar di Pilkada Jakarta. Mereka adalah Pramono Anung, Rano Karno, Ridwan Kamil, Suswono, dan Dharma Pongrekun, Kunwardana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dibantah oleh pihak istana yang menyebut urusan partai politik jangan dikait-kaitkan dengan Presiden. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.
Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Saja Mulyono. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah ada campur tangan istana terkait gagalnya pencalonan Anies Baswedan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami politisi PD Perjuangan Jawa Barat, Abdi Yuhana, staf khusus Presiden Grace Natali, dan kami juga masih menunggu untuk bergabung Mas Adi Praitno, pakar politik bersama kita sore hari ini. Pemirsa, saya langsung sapa. Selamat sore, Kang Abdi, Mbak Grace. Selamat sore. Davi. Kang Abdi, selamat sore. Ya. Sore, Mbak Grace. Selamat sore. Saya ingin memulai diskusi kita dari Mbak Grace terlebih dahulu. Tadi kita simak bersama pernyataan Anies Baswedan. Untuk nyalon saja sulit dan tuduhan ini mengarah ke istana. Tanggapan Anda, Mbak Grace? Iya, pertama saya mau tanya justru ke Kang Abdi, Mulyono itu siapa itu, Kang? Iya, kan ada banyak nih nama belakangnya kita tahu. Iya. Iya, mungkin perlu diperjelas nanti ya sama Kang Abdi, Mulyono ini siapa begitu. Tetapi yang pasti tidak ada kaitannya dengan istana. Kalau publik lebih jeli saja melihat aturan pilkada, ini kan jelas bahwa yang bisa mencalonkan kepala daerah itu adalah ranahnya partai, apakah sendiri atau gabungan partai. Dan dalam hal ini suara yang diperoleh oleh PDIP jauh dari cukup untuk bisa mencalonkan sendiri siapapun yang dikehendakinya. Dan kalau kita tahu ya bagaimana karakter organisasi di PDIP, kekuasaan tertinggi, hak prerogatif, apakah itu kepala daerah, apalagi kepala daerah ya, untuk calon presiden pun prerogatifnya itu ada di ketua umum. Jadi ini betul-betul urusan internalnya PDIP dengan Pak Anies Baswedan. Kita lihat baru-baru ini kan ada pertemuan yang begitu mesra ya antara Pak Anies dengan sejumlah elit partai. Semua publik melihat dan kelihatannya ada perbincangan pasti deal-deal politik yang tidak diumbar ke publik, dan bahwa hari ini tidak dicalonkan berarti tidak ada kata sepakat untuk hal-hal yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Jadi clear ini urusan internalnya PDIP, apalagi di PDIP keputusan tertinggi itu mutlak ada di tangan ketua umum. Jadi siapa yang bisa menekan Ibu Mega, saya pikir nggak ada. Ini juga berulang kali diucapkan oleh pejabat-pejabat teras partai, nggak ada yang bisa menekan Ibu Mega. Ini adalah keputusan internal partai PDIP sendiri. Oke, Kang Abdi silakan dijawab. Ya. Siapa Mulyono agar tidak multitafsir? Ya, saya kira begini ya. Jadi semua ini kan didasarkan pada satu fakta politik yang diawali dari komunikasi politik ya. Dan proses yang terjadi
yang katakanlah dialami ya oleh kami di Jawa Barat dalam tahapan pendaftaran ya. Dan saya kira publik juga semua tahu bahwa kecenderungan pada malam itu ya isu yang memang sangat beredar kuat untuk yang bisa dicalonkan pada saat detik-detik terakhir atau injury time ini ya, ada salah satu nama ya, yaitu Pak Anies. Dan meskipun kemudian pada konteks kemudian kita juga semua tahu bahwa melalui jubir Pak Anies pada malam hari menyampaikan bahwa Pak Anies tidak maju dalam pilkada di Jawa Barat ya. Nah, bagi kami ya, pertama meskipun dalam ruang publik kemudian beredar ya, misalnya nama Pak Anies, tapi kami juga tidak bergantung pada satu nama ya. Kami punya banyak kader partai yang tentunya berprestasi. Oke. Sehingga kami mencalonkan Pak JJ Wiradinata. Itu yang pertama. Baik, Kang Abdi, tapi Kemudian yang munculnya kedua, nama Mulyono ini kan tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Apa latar belakangnya kemudian nama Mulyono ini muncul? Ya saya kira begini ya, dalam proses komunikasi yang panjang ya, yang dilakukan oleh Ketua DPD partai di Jawa Barat ya, itu sudah ada semacam klik ya yang kemudian muncul nama Anies Ono ya. Tapi kemudian pada injury time yang kami semua menunggu ya, ternyata berdasarkan hasil pencermatan ya, dalam bahasa Pak Ketua Ono yang disampaikan adalah ada tangan-tangan yang ingin menghambat agar Tangan-tangan Mulyono Anies tadi tidak maksudnya? maju di Jawa Barat. Ya. Kenapa Mas Devi? Tangan-tangan Mulyono tadi yang Anda sebutkan? Ya saya kira kalau nama Mulyono tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Grace ya, Mulyono ini kan banyak ya. Iya, ya. Nah yang dimaksud Tafsir, itu ya. siapa? Tapi kemudian tafsir yang yang muncul di ruang publik ya adalah tafsir yang seolah-olah langsung bersentuhan dengan istana ya. Dan ini kan yang menjadi persoalan adalah hasil pencermatan dan hasil komunikasi yang kemudian membuat pasangan Anies Ono ini menjadi terhambat. Maksudnya, Gitu, Mas. oke, Kang Abdi, ini biar clear ya, pemirsa biar tahu dan biar jelas. Yang dimaksud PDI Perjuangan Jawa Barat adalah Mulyono, adalah nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Ya saya kira kalau yang paham pada waktu kemarin malam hadir ya teman-teman media, saya kira kan bisa menafsirkan siapa Mulyono yang dimaksud yang disampaikan oleh Ketua DPD yang menghambat, yang dianggap sebagai tangan-tangan yang kemudian membuat pasangan itu menjadi tidak jadi gitu Mas Dapi ya. Dan Anda Jadi yakin ini kan tangan-tangan persoalan itu, tafsir ya. oke, dari mana Tafsir Anda yang- yakin tangan-tangan itu berasal dari istana? Maksud saya begini, ada indikasi-indikasinya. Nah, apa indikasinya Anda bisa sebutkan nggak? Ya saya kira ini kan tadi saya sampaikan ya berdasarkan hasil pencermatan yang ya diawali dari komunikasi politik yang dilakukan. Tapi kemudian tiba-tiba di tengah ya yang kita tahu bahwa mulai dari Jakarta kemudian di Jawa Barat ya yang pada akhirnya membuat Pak Anies tidak bisa maju di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Oke, baik, Mbak Grace, tanggapan Anda? Ya, ini kalau Kang Abi nggak bisa pastikan Mulyono itu siapa, kemudian tadi bahasanya saya dengar juga hanya berdasarkan pencermatan, tidak ada indikasi yang real bahkan yang detail yang bisa dibagikan di sini apa sih sehingga mengarah kecurigaannya kepada Mulyono, siapapun Mulyono ini dimaksud. Saya khawatir ini hanya sebenarnya bentuk kekecewaan Kang Ono Ya, saja. bukan, Udah Mbak Grace, terlanjur ya. Jadi, pasang spanduk di kan gini, mana-mana, Anies Ono, tafsir ya, ternyata tafsir gagalnya terhadap telon. Mulyono yang membuat proses komunikasi politik yang sudah terbangun
menjadi berhenti dan bahkan menjadi gagal. Nah, saya kira kalau kita lihat tidak dalam konteks proses pilkada di Jawa Barat saja, ini kan prosesnya panjang. Maka tafsir yang bisa memahami bahwa siapa yang menghambat ya Pak Anies bahkan juga di Jawa Barat, saya kira publik juga sudah mempunyai satu persepsi yang mengarah kepada siapa itu Mulyono. Nah, jadi ini yang harus Justru saya mau tanya ini karena nggak jelas dan indikasinya pun tidak jelas. Kalau tidak jelas tapi sudah menunjuk kepada orang, ini bisa dikategorikan sebagai fitnah ya, karena tidak bisa dibuktikan. Kan tadi ya, jadi ini kan prosesnya kan panjang ya Mbak Grace ya. Jadi tidak ansih ya pada proses pemilihan gubernur di Jawa Barat saja. Ini kan prosesnya panjang. Dan saya kira tadi malam kalau yang hadir di dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DPD, yaitu sangat jelas ya indikasi-indikasi maupun kecenderungan atau tendensi yang mengarah kepada tadi ya dalam tanda kutip Mulyono itu. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum. Oke. Misalnya, tapi tadi kan Kang Abdi tidak jelas. Maksud saya sosok Mulyono ini apakah memang sosok betul ada orangnya atau fiktif? Tadi Kang Abdi juga tidak secara eksplisit menyebutkan. Makanya timbul pertanyaan dari Mbak Grace. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, dari bacaan Anda sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Ono Surono sosok Mulyono ini seperti apa sebenarnya? Ya pertama begini Mas, kalau memang ada upaya-upaya supaya misalnya orang seperti Anies Baswedan itu tidak bisa maju, mungkin dalam banyak hal ada konfirmasinya. Misalnya ketika partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024 yang sempat berkomitmen ingin usung Anies, tapi secara teratur dan secara tertib mengundurkan diri tidak jadi usung Anies. Sebut saja misalnya PKS, sebut saja misalnya PKB dan Nasdem. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira ini murni antara Anies dan 3 partai yang sempat mengusungnya. Lalu orang bertanya, kira-kira apa yang kemudian membuat 3 partai ini kemudian tiba-tiba misalnya ingin bergabung dengan Kimplas? Banyak dugaan. Mungkin 3 partai itu punya keinginan untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto dan Gibran, tentu ingin jadi menteri. Tentu sebagai syarat untuk jadi menteri Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, di Pilkada Jakarta salah satunya mereka ini harus tegak lurus dengan keputusan Kim supaya tidak mengusung Anies yang jelas-jelas menjadi bagian oposisi. Saya kira dalam konteks itu bagi saya masih cukup elegan ya kalau partai itu meninggalkan Anies karena persoalan itu. Tapi ada juga misalnya ada dugaan-dugaan kalau ketiga partai ini misalnya masih mendukung Anies Baswedan, takutnya tiba-tiba ketua umum mereka itu ada yang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Ada juga yang menduga semacam ini. Tapi ini kan karena faktor yang saya kira murni persoalan partai politik yang saya kira apakah mereka punya ketegasan jika ada intervensi ataupun upaya-upaya untuk menjegal dari pihak luar, bukan karena faktor-faktor yang lain. Ini yang saya kira belakangan ini kemudian muncul dikait-kaitkan dengan Mulyono, kemudian apakah Mulyono itu sama dengan invisible hand, apakah sama dengan si tukang kayu, saya nggak tahu persis, tapi yang jelas ketika Anies juga misalnya gagal maju misalnya melalui PDIP, saya melihat murni ini karena memang tidak ada titik temu antara PDIP dan Anies Baswedan. Konon di Jakarta tidak bisa maju dari PDIP karena pendukungnya Ahok itu resisten sampai sekarang masih tidak terima dengan Anies Baswedan. Bahkan ada juga yang menyebut misalnya karena Anies tidak pernah berkontribusi terkait dengan PDIP. Untuk apa mengusung orang yang selama ini jelas-jelas berbeda secara mazhab. Ada juga yang menyebut Anies ini gagal karena dia bukan kader dan tidak mau menjadi bagian dari kader PDIP. Jadi murni hanya persoalan yang saya kira tak ada titik temu antara Anies dan PDIP dalam konteks apakah Anies bisa maju ataupun tidak. Bagi saya Anies tidak maju nggak perlu heboh. Dia bukan orang partai dan bukan anggota partai politik tertentu. Jadi kalau nggak maju ya karena faktor Anies sendiri. Salahnya Anies kenapa dia nggak mau masuk partai. Mungkin kalau Anies itu setelah ditinggalkan PKS, PKB dan Nasdem buru-buru masuk PDIP, mungkin Anies juga masuk pertimbangan dan sangat mungkin juga akan diusung oleh PDIP sebagai salah satu calon di Jakarta. Jadi bagi saya kalau dalam hal ini jangan pernah mengutuk kegelapan kalau yang sebenarnya persoalannya itu ada pada Anies itu sendiri. Jangan-jangan memang Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, merasa besar
dan seakan-akan bahwa semua partai politik bisa dikendalikan untuk mengusung dirinya. Begitu ya, ini murni karena faktor Anies yang nggak punya partai. Oke, saya kembali ke Mbak Grace. Mbak Grace, tanggapan Anda tadi secara spesifik tidak disebutkan oleh Kang Abdi. Ya, bisa saja seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, atau bisa juga kalau kita mencermati pernyataan dari orang-orang dekatnya Pak Anies ya, terkait dengan beliau tidak jadi nyalon di mana-mana, sempat disebutkan mengenai keinginan untuk membangun partai dan juga terkait dengan kebutuhan keuangan finansial partai. Jadi spekulasinya mungkin juga bisa ditambah, mungkin ada deal yang tidak klik terkait dengan kontribusi Pak Anies secara finansial ke partai, bisa juga ke situ. Apalagi disebut lebih baik tidak jadi berlayar daripada naik kapal bajak laut, begitu kan. Nah ini kapal bajak laut kan lebih mengarah kepada vehicle-nya, dalam hal ini partai ya. Jadi justru harus diperiksa ke arah situ gitu. Ada masalah apa sehingga tidak deal dan malah dikategorikan sebagai kapal perompak bajak laut yang merampok penumpangnya, begitu. Ini harus kita telusuri juga, ada kemungkinan juga ke sana. Dan memang kan sebenarnya ini praktek yang lazim ya, harus ada kesepakatan ya kan antara yang diusung dengan partainya, bagaimana terkait kontribusi finansial. Ini Pilkada DKI dan Jawa Barat sama-sama biayanya besar sekali. Saksi, sosialisasi dan sebagainya. Mungkin juga tidak ada yang tidak klik di situ, begitu. Atau mungkin juga melihat dari kalau masuk ke partai itu kan seperti apa ya, masuk ke dalam sebuah mungkin bisa dikatakan keluarga politik, dan kultur di PDIP kan sangat top down, sehingga para pengurus, para kader itu dengan bangga menyebut diri mereka petugas partai. Mau siap melakukan apa saja, bahkan diperintahkan nyalon hanya setengah jam sebelum ditutup pun harus bersiap sedia begitu. Tapi tidak semua orang, ini kan Mbak Grace tidak tahu mau untuk menjadi petugas partai. Mbak Grace tidak paham internal di PD Perjuangan, tapi coba menafsirkan ini yang harus juga hati-hati. Saya kasih kesempatan, karena ini dinyatakan, ini pernyataan dari orang-orang yang mendampingi Pak Anies ya. Jadi kita memang hanya silahkan saja menganalisa menyampaikan, tetapi secara internal partai juga menyiapkan beberapa skenario yang saya kira ya semuanya tidak keluar dari skenario yang sudah disiapkan dalam konteks Pilgub Jawa Barat ya. Jadi kalau kemudian misalnya muncul nama Pak JJ Wiradinata, itu memang dari awal sudah juga yang disiapkan, karena beliau sudah pernah jadi wakil bupati 2 periode, kemudian di hasil pemilunya juga berprestasi di Pangandaran, membantu juga sekitar wilayah Priangan Timur. Jadi saya kira kalau terkait dengan pencalonan yang diusung oleh PD Perjuangan, ya saya kira tidak ada hal yang seperti apa yang kemudian tadi secara tendensius ya, apalagi disampaikan dengan diilustrasikan seperti bajak laut dan perompak. Saya kira itu bukan pernyataan saya. Tidak bagus ya, Kang dalam Adi, konteks kita ingin membangun demokrasi. Ya. Itu pernyataannya kami ya, Pak Anies. PD Perjuangan ini adalah partai yang dari awal, bahwa Mbak Grace juga saya kira sudah sangat memahami bahwa PD Perjuangan itu dalam konteks untuk hal yang terkait dengan kontestasi politik itu dilakukan dengan secara gotong royong, dan tidak mungkin lah ya PD Perjuangan yang saya kira tidak hanya di tahun 2024 ini saja mengikuti proses pilkada gubernur kabupaten maupun wali kota ya, tetapi sangat sudah mengalami satu proses yang panjang. Dan hari ini ya saya kira bahwa kita tahu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi ya, bahwa dalam hal kita mencoba menafsirkan apa yang terjadi itu tidak hanya dalam konteks hari ini, tetapi melalui satu proses yang cukup panjang, dan hasil pencermatan, sekali lagi hasil pencermatan yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai, khususnya Pak Ono ini, bahwa memang ada yang menghambat. Ya. Meskipun demikian, meskipun ada yang menghambat, ya kami karena tidak kekurangan kader, tetap saja bisa mencalonkan dan mengikuti tahapan pilkada dalam hal pendaftaran itu. Baik. Jadi saya kira
terkait termasuk yang tadi disebutkan petugas partai, kemudian top down. Saya kira itu Kang Abdi, adalah termasuk satu yang hal tadi disebutkan Mulyono itu ya, barangkali salah satu ungkapan kekecewaan ada invisible hand yang dugaan PDI Perjuangan Jawa Barat ini turut intervensi begitu ya? Saya kira tidak ada kekecewaan. Oke. Jadi dalam setiap momentum politik, ya, apalagi ini adalah pilihan gubernur, apalagi Jawa Barat adalah provinsi yang saya kira memiliki jumlah pemilih yang besar, ya tentunya kami kan memiliki skenario. Baik. Jadi tidak ada kekecewaan dan skenario itu disiapkan dari awal. Jadi Dari awal ya, Pak. Oke, Kata dari Pak awal. JJ sama Oke, Ronald saya berikan kaget itu. Bagres, silakan. Bagres. Iya. Kata Bagres, Pak silakan. JJ, kata Kang Pak Abdi JJ ditahan sama dulu. Ronald, dua-duanya kaget tiba-tiba jadi calon. Iya, karena begini ya. Jadi prosesnya panjang. Ya, dalam skenario yang dibangun, ya skenario yang dibangun oleh kami itu ya muncul beberapa nama dan itu sudah disampaikan bahwa kalau kemudian ada penugasan partai semua harus siap. Saya ke Mas Adi deh. Saya kira Saya ke Mas Adi deh, Kang Abdi diberikan kesempatan dulu ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh Kang Abdi bahwa semua yang terjadi termasuk di Jawa Barat ini ada faktor invisible hand yang tadi dikatakan dan ini merujuk kepada istana? Mas Adi. Ya, dalam politik itu sebenarnya begitu banyak ya dugaan-dugaan, praduga-praduga yang sebenarnya mungkin dalam realitasnya semacam itu, tapi memang kesulitan untuk dibuktikan. Mungkin kita bisa mensimplifikasi bahwa siapapun di negara ini yang sedang berkuasa tentu tidak ada keinginan bahwa pihak oposisi, pihak penentangnya itu sebisa mungkin jangan bisa bertanding dan jangan berlayar dalam sebuah pertarungan politik. Saya kira dalam hal itu adalah perkara lumrah. Apalagi menghalangi orang supaya tidak bisa maju itu masih dalam koridor demokrasi, dalam aturan-aturan yang masih dalam masuk akal. Cuman yang menjadi agak rumit misalnya ketika ada upaya untuk mengintervensi supaya seseorang itu tidak bisa maju dengan cara-cara yang tidak lazim, intimidatif, persekusi, intervensi, dan seterusnya. Kalau saya membaca dalam konteks Anies Baswedan tidak masuk di Jawa Barat, saya kira rumornya kan banyak ya di kalangan kawan-kawan media misalnya sejak semalam Anies itu sebenarnya tidak terlampau ingin maju di Jawa Barat karena memang ini bukan kandangnya Anies Baswedan. Ini menjadi perjudian yang agak ngeri. Jangan sampai sudah di Jakarta tak maju di Jawa Barat, kemudian ini belum ada tanda-tanda soal apakah akan kuat atau tidak. Yang kedua, konon juga ada info bahwa Anies ini memberikan syarat tidak mau jadi kader partai. Yang kedua butuh tambahan partai yang tidak hanya dari PDIP. Ini hal-hal yang kemudian sifatnya spekulatif yang kemudian yang saya sebutkan tadi. Tidak ada titik temu antara Anies Baswedan. Jadi murni hanya soal bagaimana kompromi politik yang tidak ada terjadi. Setahu saya partai seperti PDIP ini adalah partai yang paling susah untuk diintervensi oleh siapapun. Termasuk oleh Mulyono, termasuk oleh tukang kayu, dan termasuk oleh invisible hand itu. Nah, bagi saya sebenarnya Anies tak bisa maju ini karena faktor tak adanya partai politik yang secara tegas untuk mengusung Anies Baswedan. Saya kira di situ saja konteksnya, Mas. Oleh karena itu, ketimbang kita ribut-ribut tentang Anies Baswedan nggak bisa maju, sebaiknya memang kita dukung Anies itu bisa bikin partai. Sehingga di 2029 Anies itu bisa maju pilpres, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah, dan seterusnya. Sudah banyak di negara ini elit-elit yang saya kira dia tidak berpartai kemudian bikin partai. Hanura itu adalah mantan elit Golkar, Pak Wiranto. Prabowo Subianto mantan elit Golkar, kemudian bikin Gerindra, kira-kira begitu. Pak Surya Paloh, Nasdem, bikin partai setelah tak lagi di Golkar. Fahri Hamzah setelah keluar dari PKS berkonflik, bikin partai Gelora. Amin Rais setelah terdepak dari Partai Amanat Nasional, bikin partai Umat, dan seterusnya. Saya kira orang seperti Anies Baswedan punya resource, punya kemampuan untuk membuat partai baru. Mas Adi, jadi sebenarnya Mulyono menurut Anda ini merujuk ke siapa, Mas Adi? Itu di judulnya diskusi tadi dianya sudah kelihatan tuh. Mulyono adalah nama kecil Presiden Republik Indonesia. Oke, berarti Anda sepakat ya? Jadi Mas Bro ini nggak perlu pura-pura nggak tahu juga, ini sudah dikonsumsi umum, dan Pak Presiden juga sudah ngomong konferensi pers, tidak ada intervensi, tak ada cawe-cawe, dan seterusnya. Biarkanlah
ini menjadi diskursus, tapi bagi saya energi kita ini habis kalau hanya ingin bicara kenapa Anies nggak bisa maju. Ini karena Anies aja nggak punya partai, itu aja judulnya, Pak. Oke, baik. Meskipun tadi tidak secara eksplisit disebutkan oleh Kang Abdi siapa itu Mulyono, namun kita bebas menafsirkan begitu ya. Terima kasih Ya, Mas dan Andi bagi kami Praitno sudah sudah bergabung lewat bersama lah ya, kami. Mas Kang Davi. Abdi, terima kasih sudah bergabung Ya, bersama kami. Mbak Grace, terima kasih banyak sudah Makasih, meluangkan Mbak waktu Grace. bersama kami Terima sore. kasih. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu. Presiden Joko Widodo mengizinkan pencalonan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Risma menemui langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencalonannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo Jumat pagi. Risma mengajukan pengunduran diri sebagai menteri karena telah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Namun, Risma belum resmi menyerahkan surat pengunduran diri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden menghormati hak politik setiap warga negara, termasuk menterinya yang akan berkontestasi di pilkada. Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan? Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Berarti Pak Prabowo juga? Kalau untuk Pak Prabowo? Belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur. Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan oleh 3 Serikandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita ini siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Serikandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan total pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024 di seluruh wilayah di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum menggelar konferensi pers di kantor KPU Jakarta terkait perkembangan terkini total keseluruhan pendaftaran bakal calon gubernur, wakil gubernur,
wali kota, wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati. Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menyatakan penerimaan pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024 tanggal 29 Agustus 2024 hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat telah terkumpul 1.467 pasangan calon, di mana pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk gubernur, wakil gubernur berjumlah 100 pasangan calon. Update dari pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024 sebagaimana update silon pilkada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat semalam. Pencalonan perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 1 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 38 pasangan calon. Untuk wali kota dan wakil wali kota 12 pasangan calon. Jadi total pencalonan perseorangan tercatat 51 pasangan calon. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk gubernur dan wakil gubernur 100 pasangan calon, untuk bupati dan wakil bupati. Menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kebakaran di permukiman terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya 10 rumah ludes terbakar dan 30 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 10 Ilir, Palembang panik karena melihat rumahnya terbakar. Petugas damkar dan warga berjibaku berusaha memadamkan api yang terus membesar. Diduga api berasal dari korek api yang dimainkan oleh salah satu warga. Api yang cepat membesar melahap 10 rumah yang letaknya berdekatan. Akhirnya, 30 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena kebakaran ini. Kalau RT 3 ini kurang lebih 30-an, hampir 30. 30 kakak Pak ya? 10 rumah yang kena 30 kakak? Iya. Oh ya. Harapannya untuk pemerintah Pak? Ya kalau bisa ada bantuan untuk warga-warga yang kena dampak ini. Karena habis, harta bentuknya habis. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Prajurit TNI Angkatan Laut Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yon Marhanlan 9 Ambon menggagalkan penyelundupan paket ganja seberat 34,5 gram. Paket ganja ini dibawa oleh penumpang KM Labobar di rute pelayaran Jayapura Serui. Dalam kegiatan rutin personil pengamanan dari Yon Marhanlan 9 Ambon yang melakukan patroli pemeriksaan barang bawaan penumpang di dek kapal KM Labobar, petugas mengamankan seorang penumpang yang berada di skoci nomor 9. Hal ini karena di dalam tas bawaannya didapati 4 bungkus paket ganja seberat 34,5 gram. Terduga pelaku pemilik ganja tersebut akhirnya diserahkan ke petugas Polsek KP3 Pelabuhan Serui beserta barang bukti. Penggagalan penyelundupan ganja 34,5 gram ini merupakan implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan prajurit Jalasena Samudra harus sigap menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Oke, kita ambil tasnya di itu. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke RSUD Tarakan untuk menyimak informasi terkini dari tes kesehatan yang dilakukan oleh bakal calon gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Ibu Direktur Rumah Sakit Tarakan yang saya hormati dan seluruh dokter yang hadir. Pertama, Bang Dul, saya juga kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya,
Saya sebenarnya udah pernah kesini mungkin 7-8 tahun yang lalu. Rumah sakit ini sekarang menurut saya bersih sekali. Sampai berkali-kali saya puji kepada Ibu Direktur dan juga seluruh yang tadi dengan fasilitas yang luar biasa, rumah sakitnya bersih, fasilitasnya luar biasa, tidak kalah dengan rumah sakit yang secara nasional maupun swasta yang ada di Jakarta. Benar-benar bersih sekali. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, saya maupun Bang Rano Dul Karno menjalani dengan senang hati karena semuanya dokter-dokternya ramah. Walaupun saya nggak pernah di strom, saya juga di strom. Belum pernah seumur hidup saya di strom karena untuk mengetahui saraf. Dan tadi pertanyaan psikiaternya juga susah sekali, saya nggak nyangka. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik. Termasuk harus treadmill dan sebagainya, tapi tadi dilalui dengan baik. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan, atau Bang Rano. Ya teman-teman sekalian, saya dengan Pak Mas Pram sangat surprise. Terutama saya kalau mendengar RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, pasti framing kita akan tahu dengan daerahnya. Ternyata Tarakan ini semua fasilitas kedokterannya luar biasa. Saya agak surprise. Ini jujur, ini pertama kunjungan saya ke rumah sakit ini. Tapi sebetulnya saya kecil di daerah Cideng. Waktu itu belum jadi rumah sakit. Pantas begitu saya masuk, Skybay. Apa di Skybay? Oh, nggak taunya ini rumah sakit terapung atau rumah sakit yang memang ada di atas Kali Cideng. Luar biasa. Ternyata serius, kami tadi datang ke sini dari jam 7 sudah di sini. Saya pikir hanya bercanda saja. Enggak taunya treadmillnya luar biasa tuh dokter tuh. Saya udah bilang, Pak, jangan lama-lama naik pinggang gue pegang. Nggak bisa Mas, mesti ada standarnya. Aduh, kita kayak orang naik gunung. Tapi artinya ya itulah mekanisme atau ketentuan yang disampaikan oleh KPUD. Tentu semua dokter-dokter di sini bekerja secara profesional. Dan alhamdulillah kalau tadi Pak Ibu Dirut mengatakan selesai tepat pada waktunya gara-gara Pak Mas Pramono ini. Beliau kan goes, treadmillnya 10 menit, targetnya melampaui dari 30 menit. Yang repot abis Mas Pram saya tukang oplet, dia tukang goes. Oplet ngos-ngosan kan. Tapi alhamdulillah, artinya inilah bagian yang harus kami lalui. Dan insya Allah besok kita akan ada tugas-tugas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPUD, kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, dan tentu kepada teman-teman media yang sejak dari jam 4 pagi mengikuti kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya? Hah? Nggak ada? Pas sebelah situ, pas sebelah kanan. Ya. Ya silakan, kalau pertanyaan 3 aja ya. Boleh. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Keduanya mengaku siap menjalani serangkaian persiapan. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan pertama yang hadir untuk menjalani pemeriksaan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keduanya kompak berpakaian serba putih dan menyatakan siap menjalani serangkaian persiapan. Keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes pagi ini. Bahkan kemarin masih beraktivitas menonton wayang golek hingga malam hari. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwanya, itu yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik dan kemudian mampu mengelola masyarakat dengan baik dan bisa memberikan contoh pada masyarakat bagaimana hidup yang sehat.
Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyampaikan seorang pemimpin juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kesehatan adalah paling utama untuk dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibi menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan akan berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Di tempat yang sama, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Saiku Ilham Habibi juga turut menjalani pemeriksaan kesehatan. Saiku pun memastikan siap menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju di Pilgub Jawa Barat. Selain itu, Saiku juga mengatakan bahwa kesehatan itu penting untuk keberlangsungan calon pemimpin, terutama dirinya yang hendak melakukan kampanye. Tes kesehatan ini dijalankan bagian dari upaya sebelum diberikan amanah untuk memimpin Jawa Barat. Saya dan Pak Ilham Habibi insya Allah akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat insya Allah. Kita siap untuk menyongsong tugas-tugas ke depan dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Saiku dan Ilham Habibi akan menjalani tes kesehatan selama 6 hingga 8 jam ke depan, meliputi beberapa tahapan, salah satunya pemeriksaan mata. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Surapraja untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Nama keduanya muncul pada menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Pada saat mendaftar ke KPUD Jawa Barat, JJ Ronald diwakilkan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dan anggota DPRD Jabar fraksi PDIP Abdi Yuhana. JJ dan Ronald hadir lewat panggilan video dan menyatakan siap menjalani tugas yang diberikan partai. Pendaftaran keduanya pun muncul di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran pada Kamis malam. Itu kaget ketika mendapatkan kabar ini, ya saya memahami betul bahwa ada politisi kampung, bupati di kampung, di survei juga tidak ada nama saya muncul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini bukan persoalan survei, bukan persoalan menang kalah, tetapi hari ini adalah PDI yang begitu sangat concern terhadap demokratisasi. PDI yang sudah menetapkan jalan kesejahteraan melalui proses demokratisasi, maka tentu ini menjadi hal yang paling pokok. JJ Wiradinata merupakan Bupati Pangandaran 2 periode pada 2016 dan 2020. Sementara Ronald merupakan selebritas yang pada Pileg 2024 maju sebagai caleg namun tidak terpilih. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Karena kebetulan saya juga sedang berada dalam sebuah acara. Dapat kabar ini, tapi sekali lagi kagetnya ini memang sebentar, tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya siap maju mendampingi Pak JJ sebagai wakil gubernur. Diketahui PDIP memilih JJ karena keberhasilannya menjadi Bupati Pangandaran 2 periode. Sedangkan Ronald dianggap merupakan sosok yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, terutama untuk menarik pemilih kelompok muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan hari ini. Pasangan ini menyatakan akan mengikuti seluruh aturan tahapan menuju Pilkada Sumatera Utara.
Setelah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara kemarin, bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan pasangannya, bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala, pagi tadi menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Pasangan calon ini berupaya untuk memenuhi tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni uji kesehatan calon kepala daerah untuk kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Edi Rahmayadi menghormati seluruh tahapan demokrasi, khususnya di Sumatera Utara, dalam rangka memimpin Sumatera Utara. Demokrasi khususnya di Sumatera Utara ini, tadi sudah disampaikan, kami kemarin sudah mendaftar, dan untuk kelengkapan salah satunya adalah melaksanakan uji kesehatan bagi kami berdua dalam rangka layaknya untuk bisa memimpin di Sumatera Utara. Sementara itu, pasangan Bobi Surya akan menggelar pemeriksaan kesehatan pada Senin 2 September 2024 di RSUP Adam Malik Medan. Pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di Rumah Sakit Adam Malik ini sudah berjalan dari tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo telah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing wilayah. Di Sumatera Utara, Partai Perindo mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan Surya. Sedangkan di Provinsi Riau, Partai Perindo juga mengawal paslon Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan. Ribuan massa dari parpol, pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara. Saya rasa bukan tentang personalnya, bukan tentang saya dan Pak Surya, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagup dan Cawagup Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang, insya Allah mudah-mudahan bisa memenangkan pemilihan Gubernur Riau ini. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada serentak 2024. Mulai dari penyanyi Krisdayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agus Triwiyono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hengky berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya.
Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI Perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Ronald Surapraja, pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio, dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Krisdayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Negeri, kamu berjanji. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan iNews melaporkan.